Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Kalau aku nggak masuk penjara, atau aku nggak ngalamin kejadian itu, mungkin aku nggak akan ketemu sama kamu, Mas. Dan akhirnya aku nikah sama kamu. Ya mungkin aku masih sama yang dulu. Siapa yang dulu? Ya nggak usah disebutin namanya lah. Kalau ketemu, kalau kamu memang suka sama aku, kamu jatuh cinta, paling yang kamu ya ganggu paling. Ganggu siapa? Ya ganggu aku sama pasangan aku. Kamu kali yang udah punya suami, terus ngelihat saya suka sama saya, terus gangguin saya. Kata siapa? Kalau saya nggak mungkin ganggu istri orang tuh nggak mungkin. Karena perempuan yang suka sama saya itu banyak banget. Iya, memang banyak yang suka sama kamu, tapi mungkin nggak ada yang bertahan, Mas. Kenapa? Nggak ada yang sifatnya kayak aku, Mas. Yang sabar, yang pengertian. Apalagi dengan karakter kamu yang suka marah-marah, suka ngeselin, gengsian. Sementara Andin dan Aldebaran mengenang pertemuan masa lalunya, Ibunda Randy, Nyonya Mayang tengah dilanda risau karena ada orang suruhan Irfan yang dicurigainya sebagai pembawa teror. Pak, maaf ya, saya itu nggak kenal sama orang itu, Pak. Gini aja, Pak. Kalau orang itu tanya Pak Setio, jangan bilang kalau saya ada di Jakarta, Pak. Baik. Iya, Bu. Bapak tolong bilang aja ya, kalau saya itu udah pindah ke Malaysia, ke Vietnam, atau kemana lah, ke Singapura gitu, terserah Bapak. Bapak, saya takut banget kalau orang itu jahat, ya. Iya, Bu Mayang. Siap, Bu Mayang. Makasih ya, Pak Setio. Ya, Pak Vija. Halo Pak, saya sudah di Surabaya. Saya menemukan warung milik Bu Mayang, ibunya Randy Pak. Udah ketemu? Enggak Pak, warungnya sudah lama tutup Pak. Info dari tetangga sekitar sini, Bu Mayang kemungkinan ada di tempat anaknya Pak, di Malaysia. Malaysianya di kota? Ini beneran? Dia kerja? Saya belum dapat petunjuk lebih Pak, tapi nanti akan saya cari tahu Pak. Cari sampai ketemu ya? Baik Pak. Di tempat berbeda, Aldebaran yang bertemu dengan Irfan menceritakan ihwal masa-masa kelam yang dialami Andin. Kau masih ingat kan waktu itu Andin ke rumah Om, yang kamu nggak jadi? Andin sempat cerita tentang masa lalunya, di mana dia waktu itu di penjara selama 4 tahun atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Sorry ya, Om Gak apa-apa. penasaran pengen tahu dari versi kamu. Itu kejadian sebelum Andin menikah dengan saya. Andin menjadi tersangka kasus pembunuhan adik saya. Awalnya pun saya juga percaya kalau Andin adalah pembunuhnya. Tapi semakin kesini, saya sadar kalau Andin itu orang baik. Andin bukan pelakunya. Dan pelakunya adalah Elsa, Elsa? adiknya Andin. Om Irfan udah pernah ketemu? Tunggu. Itu Andin bisa di penjara atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, tapi justru dilakukan oleh Elsa. Kenapa Andin yang justru harus menjalani hukuman penjara itu? Mas Surya, dia nggak tahu apa-apa tuh gimana? Papa Surya nggak tahu apa-apa. Papa Surya sudah berusaha untuk membela Andin. Ya tapi memang pada saat itu buktinya sangat kuat kalau memang Andin lah pelakunya. Tapi setelah itu saya dan Andin berusaha untuk mencari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Sampai mengerucut kepada Elsa. Saya sebenarnya nggak mau ngomongin ini sih Om, tapi ya saya rasa Om Irfan juga harus tahu. Mama Sarah dari awal tahu kalau Elsa pembunuhnya. Ya jadi Elsa sekarang di penjara Om. Dan karena sekarang Elsa depresi, Elsa dipindahkan ke rumah rehabilitasi jiwa Om. Di mana? Namanya Harapan Kasih. Irfan memang tampak murka mendengar cerita Aldebaran. Irfan pun mencoba mengingat dengan pertanyaan apakah ada hubungannya dengan Randy. Jadi Elsa temannya Jessica itu adiknya Andin. Apa benar dia kenal dengan Randy? Sementara Nino tampak bahagia ketika mendengar berita akan segera dioperasi di Singapura. Good morning, Mr. El Nino. This is from Interlink Eye Center Singapore. Kami sudah dapatkan donor for your eye transplant, Mr. Nino. Alhamdulillah. When will I be able to do the procedure? Dr. Edward said operasi dapat dilakukan this weekend, Mr. El Nino. This weekend?
Betul. Okay. I'll be there on time. I'll be in Singapore in this weekend. Oke, see you Mr. El Nino. Pak, mereka dapat donor kornea aku, Pak. Aku bisa ke Singapura, Pak, untuk operasi weekend ini, Pak. Alhamdulillah, No. Akhirnya doa-doa kita selama ini terjawab ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, halo. Pak Irfan, maaf apa saya mengganggu waktunya? Oh, enggak. Ada apa, Nino? Saya cuma mau informasikan aja. Kalau tadi saya baru dapat telepon dari Singapura, katanya mereka sudah dapat donor mata saya. Dan weekend ini rencananya saya akan dilakukan operasi. Oh ya? Secepat itu? Wow. Saya senang dengarnya. Terima kasih banyak. Saya nggak tahu gimana caranya berterima kasih. Kayaknya tanpa bantuan Pak Irfan, ini semua nggak akan mungkin terjadi. Nggak usah dipikirin, Pak Nino. Dengan senang hati saya membantu Anda. Ya, sukses buat operasinya ya. Terima kasih banyak Pak Irfan. Dan lagi-lagi, Irfan kembali bertanya lebih dalam ihwal kasus pembunuhan yang dilakukan Elsa. Nah, Mas Surya waktu itu sempat cerita kalau Nino menikah dengan adiknya Andin. Dan otomatis dia itu suaminya Elsa. Nino itu suami pertamanya Andin. Nino suami pertamanya Andin? Ini kalau dari ceritanya Andin ya. Selama Andin terjerat pada kasus pembunuhan itu, mantan suaminya justru malah nggak percaya dengan Andin. Itu benar. Dan justru Nino malah menikahi adiknya, Elsa. Dan keluarganya mengizinkan. Iya, mengizinkan. Setahu saya. Saya juga nggak tahu. Itu pertimbangannya gimana. Mantan suami Andin ternyata Pak El Nino Prasetya. Sementara Mama Sarah masih dilanda perasaan bersalah karena telah ikut mengarahkan Elsa. Dulu itu aku terlalu sibuk benci sama Andin. Sampai akhirnya Elsa ngikutin aku. Jadi sebenarnya aku sendiri yang menjerumuskan Elsa ke jalan yang salah, Pak. Karena Elsa ngikutin apa yang aku lakuin, kan? Udah, kamu sekarang gak usah nyalain diri kamu sendiri, ya. Yang harus kita pikirkan adalah hari ini untuk masa depan. Kita harus berusaha menjadi yang terbaik. Dan secara kebetulan, Om Irfan mendadak menabrak Elsa saat hendak mengajak pulang Jessica putrinya yang sama-sama berada di panti rehabilitasi jiwa. Sorry, maaf. Hati dong, Om. Iya, sorry. Saya aja ngambil. Sorry. Jangan berani megang gelang dari Nino ya. Nggak ada yang boleh satupun megang gelang dari Nino. Nino. Oh, berarti dia yang namanya Elsa ya? Adiknya Andin. Wah, selama ini aku nggak terlalu memperhatikan. Dia udah bikin Andin di penjara. Maaf, kamu Elsa? Ya. Punya kakak? Punya dong. Namanya siapa? Andin. Benar. Dia Elsa. Meski mulanya Jessica mau diajak pulang, tapi mendadak ia meronta tak ingin pulang karena ingin bertemu Adi. Udah selesai packingnya? Aku nggak mau pulang, Pak. Aku mau di sini aja ya. Sayang, tadi kamu Papa ajak pulang seneng banget. Kamu, yuk. Enggak, aku mau di sini aja, Pak. Aku mau nungguin Adi di sini. Adi nggak akan kesini, sayang. Kata siapa? Pak, kata asistennya teman aku itu, Adi bakalan jemput aku kok di sini. Iya. Hah? Ricky, asistennya teman aku, dia nunjukin kok chatnya Adi ke aku bahwa Adi mau jemput aku ke sini. Dia juga yang ngasih tahu aku kalau kemarin tuh aku salah tanggal pernikahan. Jadi aku mau nungguin Adi di sini aja ya, Pak. Enggak. Papa udah punya rencana buat kamu, udah siapin macam-macam di rumah. Kita harus pulang sekarang. Harus hari ini, please. Pak, kalau Adi misalkan tahu aku nggak di sini gimana? Kalau dia kesini ngeliat nggak ada aku gimana? Nanti Papa telepon. Yang penting kita jalan pulang dulu, ya. Kita pulang dulu, baru nanti Papa telepon Adi. Nggak mau, aku nggak mau pulang. Papa telepon Adi dulu baru aku mau pulang. Sayang. Nggak, aku nggak mau Jess. pulang. Jess.